Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari Nirwan, peserta pelatihan dasar CPNS Instansi Pemerintah Kabupaten 50 Kota, Angkatan 6 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan agenda 1, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Pada materi ini, kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu isu-isu strategis kontemporer Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu-isu kontemporer adalah pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Isu-isu kontemporer Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 6. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sebagai ASN, kita sering mendengar korupsi yang terjadi di instansi pemerintahan. Jadi, sebagai ASN, kita harus mampu bersikap jujur dan tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua yaitu narkoba. Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat ancaman tertinggi, yaitu tingkat ancaman kritis, karena persebarannya yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, sebagai ASN, kita tidak boleh tergoda dan ikut-ikutan untuk memakai narkoba, karena narkoba dapat mengancam eksistensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Indonesia dengan segala perbedaannya adalah daerah yang rawan terjadinya kasus terorisme dan radikalisme. Contoh kasus terorisme yang terjadi di Indonesia adalah kasus bom Bali yang merenggut banyak nyawa. Sebagai ASN, kita tidak boleh terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang dibawa oleh para teroris yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, money laundering. Money laundering adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau kejahatan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Sebagai ASN, kita tidak boleh terlibat dalam tindakan pencucian uang atau money laundering, baik secara aktif maupun secara pasif. Yang kelima, proxy war. Proxy war adalah konfrontasi dua kekuatan besar dengan menggunakan pihak ketiga untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Yang keenam adalah kejahatan komunikasi massa. Bentuk kejahatan komunikasi massa ada 3. Yang pertama, cybercrime. Yang kedua, hate speech atau ujaran kebencian. Dan yang ketiga adalah hoax. Sebagai ASN, kita harus berhati-hati supaya tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Apalagi sekarang ada Undang-Undang ITE yang membatasi gerak kita dalam bertukar informasi maupun bertransaksi secara elektronik. Materi yang kedua yaitu bagaimana kita sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Perubahan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari pengaruh global, di mana informasi berkembang dengan cepat melalui media digital. Sama halnya dengan ASN yang akan dihadapkan pada pengaruh eksternal dan internal yang jika tidak diantisipasi akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai ASN tidak boleh termakan oleh berita-berita dan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Kita harus mencari fakta terkait dengan isu tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan cara pikir yang rasional dan objektif, sehingga kita bisa mencari alternatif pemecahan masalah dengan analisa yang matang. Materi yang ketiga yaitu teknik menapis isu dengan USG. Yang pertama adalah identifikasi isu. Isu yang saya dapatkan merupakan hasil observasi dan pengamatan saya selama menjadi CPNS di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan dari observasi tersebut, ada 3 isu yang saya dapatkan.
Yang pertama yaitu belum update-nya data keragaan koperasi. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman anggota gerakan koperasi terhadap aturan-aturan dalam berkoperasi. Yang kedua yaitu perumusan dan penetapan isu. Isu yang telah diidentifikasi, dirumuskan dan ditetapkan sebagai core isu menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan crowd, yaitu seberapa mendesak, seberapa serius, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Berdasarkan rank penilaian dalam USG, maka isu yang diangkat yaitu belum update-nya data keragaan koperasi. Isu ini diangkat karena isu ini sangat mendesak agar data keragaan koperasi segera diperbaharui, karena banyak pekerjaan yang berhubungan dengan data keragaan tersebut seperti pemeriksaan kesehatan koperasi dan pembinaan koperasi. Kegiatan tersebut membutuhkan data-data dalam data keragaan koperasi yang lengkap. Jadi, dengan update-nya data keragaan koperasi, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat selesai lebih cepat dan mempermudah pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Itulah pembahasan kita kali ini tentang analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.